Oke, kita akan membahas apa itu autogradient pada PyTorch. Autogradient itu berubah-berubah kayak muka saya ini ya. Ada internet, mesin cerdas. Apa ini? Teknologi. Oke, langsung aja kita membahas autogradient. Baik, jadi karena kita akan langsung eksperimen aja. Coba kita lihat di sini saya sebelum masuk ke autogradient saya akan menjelaskan dulu penggunaan memori di PyTorch ya. Jadi misalnya saya akan import langsung nih dengan NumPy ya. Import NumPy snp import torch. Oke, kemarin kita sudah membahas bahwa data itu di NumPy, matrix di NumPy bisa kita pindah-pindahin ke PyTorch ya dalam bentuk formatnya PyTorch. Oke, sekarang kita akan coba misalnya data seperti ini, sebuah list jadi 1, 2, 3, 4. Oke, kita akan print data. Jadi ini saya akan coba jelaskan dulu rank ya. Rank ini perlu kita tahu kalau datanya seperti ini, maka kan kita kalau ingin mengakses data di dalam list ini kita akan bikin seperti ini ya. Data 1. Jadi ini adalah data nomor 1. Jadi karena yang pertama ini adalah 0, dihitung 0, 1. Nah, berarti ini isinya 2. Ya, ini cara mengakses isi daripada datanya. Jadi kalau kita cuma perlu satu ini ya, dalam tanda kurung ini berarti dia rankingnya ranking 1 ya. Ranking pertama, ranking 1. Jadi untuk tingkatannya tingkatan 1. Kalau dia bisa mengaksesnya dengan 2 seperti ini, misalnya 1, 2 atau 1, 1 gitu ya. Berarti ini ranking 2. Ya, ini namanya ranking dalam matriks ya. Ini sih pengetahuan dasar aja. Jadi kalau misalnya datanya seperti ini 1, 2 dan 1, 2, 3, 4 lalu dalam kurung lagi 1, 2, 3, 4. Berarti kan kita untuk mengaksesnya bisa dengan 2 gini ya. 2 data. 2 dalam tanda kurung kotak. Ya, 2. Atau kalau kita ganti isinya misalnya 5, 6, 7, 8, maka kalau 1, 3 dia akan mengambil yang nomor ini, yang ke 4 berarti 0, 1, 2, 3, 4 ya. Ini ranking, berarti ini ranking 2 gitu ya. Ini pengetahuan dasarnya aja. Oke, sekarang saya akan coba membuat ini, kita masukkan ke dalam bentuk PyTorch, tensornya PyTorch ya. Ini kita hapus, ini kita hapus, ini kita tidak pakai. Kita coba ambil yang ini aja, listnya ya, 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 cara untuk masukin jadi PyTorch. Kemarin kita udah bahas yang NumPy from NumPy ya. Sekarang kita akan coba bikin aja. A, yang pertama adalah torch tensor dengan huruf besar dalam kurung data. B, torch dengan tensor dalam kurung data. C, torch dalam ini bisa S tensor gini. S tensor ya. Dalam tanda kurung data. Bisa juga D, yaitu yang kemarin torch from NumPy data. Oke, baik, kita akan coba masukkan nd np nd array. Oh sorry, datanya kita masukin dalam bentuk NumPy dulu ya, NumPy array dalam tanda kurung seperti ini. Oke, kita udah masuk, baru kita masukkan inisialisasi dalam bentuk torch. Lalu coba kita cek dengan print ya, print A, print B, print C, print D. Maka kita akan perhatikan bahwa yang A berbeda daripada sisanya ya. Kalau pakai tensor besar berarti dia akan mengambil default
dimasukkan dalam bentuk float. Sedangkan kalau yang B, C, D akan tetap sebagaimana kita masukin. Ya, jadi ada perubahan kalau pakai tensor ini. Kita bakalan seringnya pakai yang B ini, yang B. Tapi buat kita sama-sama tahu aja bahwa yang C dan D juga mengambil data aslinya yang dari kita taruh. Jadi kalau memang kita mau taruh float ya kita bikin float dulu, atau kita tentukan dari D type-nya sama dengan torch float. Nah, ini saya akan coba eksperimen dengan mengganti isi daripada data ini ya. Data yang di atas ini kita rubah. Ini kan aslinya ya. Kalau secara proses berarti tadi kita tentukan masukkan ke dalam variabel, berarti dia kalau di sini mengcopy ke dalam variabel A, B, C, dan D. Tapi coba kita rubah. Data 2 sama dengan 700 misalnya. Gini ya. Sekarang kita coba ulang lagi print A, B, C, D. Ini kita ulang lagi. Maka kita akan perhatikan bahwa yang C dan D akan terganti, yang angka 3-nya ini terganti dengan 700. Kenapa seperti itu? Karena sebenarnya kalau kita menggunakan extensor dan from numpy, dia tidak mengcopy isinya daripada matriksnya si numpy itu sendiri, tapi cuma dia bikin referensi gitu, referensi baru C dan D yang dia adalah tensornya si torch. Jadi datanya tetap mengambil daripada aslinya numpy ini ya, di memori. Jadi ini cuma permainan di memori komputernya saja. Ya, jadi ini buat teman-teman untuk tetap aware dengan situasi ini. Kalau memang secara proses pasti lebih cepat ya, karena tidak ada pengopian isi data, tapi ya bedanya sih mungkin sedikit sekali. Ya, itu buat diketahui dari soal isi daripada tensornya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan membuat data baru. Kita coba eksperimen dengan reshape. Jadi bahwa di matrix, atau kita mengenal ND matrix, ND array ya. Jadi kalau kita tadi bikin data sama dengan NP array ya. NP array dan arraynya adalah 1, 2, 3, 4, atau kita bikin yang lebih kompleks ya. Kita bikin 3 kali 4 misalnya. 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, lalu satunya lagi 9, 10, 11, 12. Oke, ini adalah array kita dan kita print data. Dan coba kita lihat datanya seperti itu ya. Dia adalah NP array dan kita coba lihat type data. Maka type-nya adalah ND array. Jadi ND ini adalah n dimension ya, n dimension. Jadi berapa dimensi array-nya. Untuk mengetahui size-nya kita bisa ambil data dan size. Ada 12 isinya. Kalau bentuknya kalau bentuknya shape ya, 3 kali 4 ya, jadi ada 3 baris dan 4 kolom. Dan kalau kita pindahin ke tensornya si torch akan sama juga ya, tadi seperti kita tulis ke B, tensor data. Maka coba kita lihat B, type B adalah torch tensor ya, dan kita akan lihat bahwa B punya size shape size-nya 3 kali 4 ya, sama ya, tapi ya pakai torch size. Dan kalau kita ingin reshape, jadi reshape itu sebenarnya kita bisa ganti beberapa bentuk ya. Jadi kalau ND array kita bisa rubah menjadi bentuk yang lain, tapi tetap perkaliannya karena jumlah datanya sama,
Kita harus, caranya adalah bikin ini, misalnya ini adalah nilai A dan nilai B ya, kali ini kali ini. Nah, kita semua perkalian yang ada di sini harus sama dengan nanti hasil resize-nya berapa. Jadi kalau misalnya kita ganti resize B resize jadi 4 kali 3 ya bisa ya, karena kan tinggal dibalik ya. Dan nanti lihat ini hasilnya beda ya, jadi 1 2 3 potong, jadi ini yang barisnya 4 dan kolomnya 3 ya. Dan kalau 4 kali 3 kan jadi 12 ya, 12 bisa juga 6 sama 2 ya, jadi gini 6 baris 2 kolom, atau juga 3 4 udah 6 2 1 12 bisa ya, kayak gitu. Jadi 1 baris 12 nilainya ya. Jadi ini kita nanti banyak ada keperluan seperti ini nanti kalau kita sudah buat layer-layer network, layer-layer yang mesti pindahin data, kita akan berhubungan dengan resize ini ya. Terutama kalau kita punya data yang nggak standar, nanti mungkin kita harus resize dulu jumlahnya dan besarnya ya. Gini cara nge-resize ya. Oke, baik. Karena sekarang kita akan membahas auto gradient. Jadi satu package yang sangat vital di PyTorch. Ini satu package yang sangat penting. Jadi ini saya akan bahas sedikit. Misalnya ini adalah sebuah neuron di mana inputnya adalah X dan angka 2 di sini. Ya. Lalu kita akan memprosesnya menjadi satu nilai dan kita tambah, nanti akan menjadi hasilnya nilainya Y, dan ini bisa kita sebut sebagai forward ya, proses forward. Dan apa itu gradient? Itu adalah nanti dipakai untuk backprop-nya ini ya. Saya tidak akan menjelaskan secara lengkap apa itu, bagaimana detailnya gradient itu, tapi kira-kira seperti itu. Nanti di mana ada perhitungan mundur ya, perhitungan yang ke belakang, itu sangat memerlukan package ini, package auto gradient ini, dimana semuanya sudah dibundling di PyTorch jadi satu. Sekarang PyTorch ini sudah mengalami pembaruan ya, jadi kalau kita pakai seperti ini, jadi importnya bisa import torch dan ada from torch, auto grade import variable. Oke. Import variable. Jadi sebelum Torch versi 1 kayaknya ya. Jadi kalau masih lihat ada kode seperti ini adalah Torch lama dan masih ada ya, masih sampai ini sekarang saya menggunakan Torch. Coba kita lihat versionnya. Diinstal version 1.5.0 ya, sampai sekarang ini package ini masih ada. Ini versi lamanya seperti ini ya, ada variabel namanya. Jadi kalau kita mau mendefinisikan tensor yang ada gradientnya, kita cara mendefinisikannya seperti ini. Data sama dengan np array, misalnya 1 2 3 4 B sama dengan torch tensor data, dan misalnya C kita masukin lagi variabel ininya B dan requires autograde grade sama dengan true. Sorry, floating di type can require gradient of course, mesti float ya. Jadi seperti ini ya. Jadi ini mendefinisikannya seperti ini. Tapi karena sekarang sudah yang versi baru, jadi ini nggak perlu lagi ya. Jadi ini cuma saya kasih peringatan aja bahwa autograde ini pindah library sebenarnya. Jadi sekarang sudah menyatu, dan
Kalau kamu melihatnya langsung seperti ini, sebenarnya sudah bisa pakai gradientnya langsung di dalam tensornya sendiri. Jadi ini bisa langsung require grade ya, kayak gini udah ada tuh, require grade sama dengan true ya, seperti itu. Jadi ini langsung sudah di dalam tensornya sendiri B ya. Baik, kita akan coba langsung menggunakan gradient yang langsung sudah di torch-nya ya. Jadi kita akan import, kita akan bikin misalnya ya X itu sama dengan torch once misalnya dengan 2 kali 2 gini, dan require grade sama dengan true. Print X. Oke, jadi ini nanti akan keluar satu ini tensor seperti ini. Lalu kita akan jalankan Y itu adalah X ditambah 2. Lalu kita akan lihat X-nya. Kita akan lihat Y-nya. Nanti ada, kalau kalian perhatikan, ada suatu yang lain di sini. Nah, di sini ada grad fn ya. Jadi yang baru itu sudah di tracking. Jadi grad fn ini kayak tracking di perhitungan variabel ini, di variabel Y ini. Dia lihat sudah apa aja yang telah dilakukan ke Y ini. Jadi sudah ada penambahan ini, ada penambahan. Kalau kita jalankan lagi misalnya ke Z itu adalah perkalian gitu ya. Perkalian Y kali 3, Y kali Y kali 3 misalnya. Kita print lagi Z. Maka nanti akan keluar seperti ini. Ya, Z itu adalah 27. Jadi tadi 1 tambah 2 jadi 3 dikalikan 3 kali 3 27. Ada perkalian mul backward ya. Nah, kita akan lihat bahwa di sini Z itu kan tensornya adalah matriks 2 kali 2 ya. Kita coba ambil minnya aja yang out. Misalnya out itu sama dengan Z-nya min daripada Z. Jadi kita coba print out. Maka out itu akan ada jadinya mestinya 27 ya. Ya, rata-ratanya. Oke, kita taruh di sini. Print out. Nah, sekarang kalau kita misalnya menjalankan gradient, jadi kita lihat ya, print X ya, print X grad. Ini kita belum jalankan untuk backprop-nya. Dia akan menghitung dulu, masih none ya. Tapi kalau kita jalankan seperti ini, out itu out titik backward, nanti dia akan selesai. Dan kita lagi print X grad, maka dia akan menunjukkan gradientnya ya, gradientnya 4,5 ya. Kalau kalian hitung sendiri, ini adalah berarti adalah dz per dx ya, dz per dx ya, do out per dx ya, gitu. Bagaimana menghitung gradientnya? Jadi di sini kita out ini min ya, jadi memang out itu adalah rata-ratanya Z. Jadi Z itu kan tadi adalah Y kali 3 ya, berarti secara tidak langsung itu adalah seperti ini, 3/2 kali dalam kurung X tambah 2 kuadrat ya. Kalau kita masukin ke sini ya, masukin ke persamaan ini, jadi ini 3 X plus 2 nya di sini, jadi ini kan 2 kali, jadi kuadrat ya, kali 3/2. Sorry, ini adalah 3 seperti ini. Jadi untuk menyelesaikan dx per dy, maka 2 nya turun dan jadi ini 3/2 kali seperti ini ya. Dan kita masukkan nilai x nya tadi pertama adalah 1,
maka nanti 1 kali 2 sama dengan 1 tambah 2 berarti 3. Jadi seperti ini, 3/2 kali 3, dan 3 kali 3 3 kali 3 jadi 9/2, maka hasil gradiennya adalah 4,5 ya. Seperti itu ya cara menghitung gradiennya. Jadi memang di backprop itu langsung ya dengan backward ini. Nanti kita akan lihat kode-kode ini function-function yang lain yang berkaitan dengan autograd ini. Tapi ini udah basicnya di sini ya, basicnya di sini. Jadi sebelum membuat kayak computation graph. Nah, di sini bedanya Python dengan TensorFlow yang mungkin itu juga salah satu framework buat machine learning ataupun deep learning. Nah, karena di sini modelnya dia bisa computation graph-nya ya. Kalau kan memang kita bikin graph, jadi kita bikin kayak pohon-pohonnya itu yang perhitungannya itu tidak perlu ditentukan di awal kalau dengan torch ya. Kalau di TensorFlow harus ditentukan dulu. Jadi kita harus bikin grafiknya dulu, hubungan-hubungan antar variabelnya, baru nanti perhitungannya dilakukan setelahnya. Sedangkan di PyTorch, selama kita membuat definisi baru daripada variabel, dia langsung bikin grafnya. Itu perbedaan utama dari PyTorch dan TensorFlow. Oke, barusan kita kasih contoh untuk mengeluarkan nilai gradient di X ya. Seandainya ini tidak ada misalnya ya, gradient request grade-nya ini false, kita tidak set. Apa yang akan terjadi kalau kita bikin out ini backward? Tentunya akan ada error ya. Di sini elemen tensor harus ada grade fn. Dan di sini kenapa bisa kita bikin backward ya, karena nilainya tadi sudah out ini adalah scalar ya, jadi sudah satu nilai. Karena ini adalah nilai rata-rata, jadi tidak ada masalah. Kalau seandainya tidak sampai di out ya, cuma sampai di z misalnya, z ini nilainya tadi 27, berarti kita harus punya tensor yang besarnya sama. Jadi misalnya gini, kita bisa bikin torch tensor torch once misalnya dengan 2 kali 2 d type sama dengan torch float 32 ya. Kalau enggak nanti akan error 32. Ini kita bikin lagi requires grade-nya true, tapi kita cuma sampai di z, berarti z nya kita bikin backward dengan nilai v ya. Jadi kita coba run, ini tensornya 27, dan kalau kita jalankan ya, kita print X grade-nya akan ada nilainya ya. Jadi nggak error, jadi tetap harus ada isinya, tapi kalau nilainya skalar bisa langsung ya. Seperti itu penjelasan autograd sementara ini. Nanti akan ada yang lebih lebih variatif kalau dengan kasus-kasus, tapi untuk inti, untuk dasarnya pemakaian autograd seperti ini. Terima kasih. Klik like dan subscribe sebagai dukungan kamu agar channel ini terus maju. Jangan lupa klik loncengnya. Kalau kamu pengen belajar kecerdasan buatan tapi bingung mau mulai dari mana, kamu bisa download aplikasi Trampil, TRAMPILL di Android. Itu ada di Play Store. Kamu download, kamu bisa lihat urutan-urutan belajarnya yang baik dan benar, itu urutannya seperti apa. Karena di situ bisa pilih berdasarkan minggu, topik, dan subjek yang kamu pengen kuasain. Lalu, kamu juga bisa ikut grup WA, ada grup WA. Kamu bisa daftar dan join dengan klik link yang ada di deskripsi di bawah ini. Oke? Ikut ya, join situ.